Sekarang kamu bisa memunculkan pop-up Windows dengan mengklik tombol Home dan kamu bisa melakukan multitasking sambil menonton video analisa pagi tanpa berlangganan YouTube Premium. Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back again di The System Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen dimana kita akan mengulas koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Thank you banget udah banyak requestan yang masuk. Hari ini kita akan membahas requestan yang paling sering teman-teman request ya, Dogecoin. Ini banyak banget yang minta dibahas. Kenapa katanya Dogecoin makin parah? Terus juga kita akan bahas hari ini Solana ya, teman-teman. Jadi sebelumnya aku mau informasikan dulu, Get.io lagi ngadain event atau campaign di mana aktivitas ini adalah aktivitas bermain game yang bisa teman-teman mainin dengan memindahkan mouse kalian di PC. Ada hadiah ya, tentu saja dari permainan ini. Aktivitas ini akan dimulai dari tanggal 7 Maret sampai dengan 25 Maret 2025, dan hadiahnya itu sampai dengan 3.000 US dollar prize pool untuk yang mendapatkan Speed Treasury Hunt. Terus juga ada Racing Surprise dengan hadiah sampai 2.000 US dollar, teman-teman. Dan juga untuk pengguna baru hadiahnya sampai 15.000 US dollar. Nah, gimana cara mainnya? Silakan teman-teman masuk ke website yang aku sudah sertakan di link yang ada di kolom deskripsi. Lalu klik Join Now. Nah, di sini nanti teman-teman akan masuk ke halaman F1 Speed to Factory. Ya, klik yang Play Now. Nah, ini ada musiknya ya. Teman-teman tinggal mainin aja dengan menggeser ya mouse kalian untuk mendapatkan reward. Gitu. Banyak-banyaknya untuk nanti teman-teman bisa tukarkan menjadi hadiah. Seperti itu. Nah, ini kita udah dapat koinnya, kemudian kita close aja. Ada satu kali kesempatan lagi buat aku buat main. Nanti aku akan coba untuk main ya. Kita akan langsung aja masuk ke pembahasannya dari market seperti apa. Dogecoin hari ini diperdagangkan di kisaran level 2.500 rupiah. Udah kebangetan turunnya ya. Kalau kita lihat memang hari ini aja Dogecoin sudah minus sampai 8%. By the way, buat teman-teman yang baru aja masuk ke market crypto, di channel ini kita ada membahas juga tentang bahasan market secara umum, artinya narasi, news, dan juga sentimen pasar secara umum. Jadi kalau teman-teman mungkin baru melihat channel ini, silakan teman-teman nonton dulu video kita di tanggal 11 Maret 2025 di analisa pagi. Di sini aku sudah bahas outlook market secara makronya seperti apa. Ada sentimen apa pada market sehingga kenapa marketnya mengalami penurunan, teman-teman bisa dapetin alasannya di sana. Seperti itu. Barulah kita nanti akan lihat spesifiknya seperti apa. Jadi Dogecoin hari ini ikut dalam penurunan yang terjadi pada Bitcoin, dan juga ada Bitcoin dominance yang mengalami kenaikan sampai 4,4%, sehingga ini menyebabkan banyak altcoin yang hari ini merah, teman-teman. Jadi mayoritas memang altcoin hari ini mendapatkan tekanan jual, selling pressure yang lumayan signifikan. Dogecoin secara tren ya, itu dia dalam posisi menurun, bahkan aku perhatikan sentimennya cenderung lebih negatif daripada itu, dan kita akan bahas nanti. Sebelumnya kalau kita lihat dari news dan juga narasi pada Dogecoin, tidak terlalu ada narasi yang spesifik. Tapi Dogecoin ada spin salah satu postingan dari Grok AI, AI-nya milik Twitter. Ya, Dogecoin katanya cocok untuk penggunaan sehari-hari sebagai alat tukar karena kecepatan transaksinya yang cepat. Ya, sekitar 1 menit per transaksi dengan biaya yang rendah. Biasanya kurang dari 0,01 dolar aja setiap transaksinya. Sehingga Dogecoin ini cocok untuk berbagai bisnis, cocok untuk penggunaan transfer sehari-hari. Dan meskipun seperti itu, namun kecepatan dari Dogecoin ini bisa menjadi lebih lambat ketika penggunanya makin banyak. Seperti itu. Jadi intinya adalah Dogecoin ini adalah meme token yang memang fungsinya itu sebenarnya tidak ada secara spesifik, tapi bisa teman-teman gunakan untuk melakukan transaksi karena dia punya biaya fee yang murah dan kecepatan transaksi yang tergolong cepat. Seperti itu. Jadi ini menurut Grok ya. Tapi untuk sentimen yang lain sih nggak terlalu banyak sentimen. Kita akan lihat dari sudut pandang regulasi untuk meme token secara keseluruhan. Ya, jadi SEC baru aja meluncurkan proposal terbarunya di 27 Februari 2025 terkait dengan regulasi meme token. Pada intinya adalah meme token ini disebut sebagai salah satu
social interaction. Ya, tempat di mana kita bisa berinteraksi. Karena di sosial media, trennya itu nggak cuma hal-hal yang berbau serius, tapi juga hal-hal yang berbau meme. Di mana meme token itu dianggap sebagai salah satu hal di dalam sebuah ekosistem yang ada di sosial media gitu. Jadi meme coin ini sebuah culture ya, sebuah apa namanya tradisi dari pengguna sosial media di mana yang mereka pengen untuk mendapatkan hiburan dan dianggap meme token ini sebagai sebuah koin komunitas yang tidak bisa dikategorikan sebagai sekuritas seperti yang sebelumnya dituduhkan oleh SEC ya di tahun 2022 kemarin di mana meme coin dianggap atau diduga sebagai sekuritas ketika Gary Gensler kemarin menjabat sebagai ketua SEC. Dan menurut regulasi terbaru, meme token itu tidak bisa dinyatakan sebagai sekuritas dan harusnya secara regulasi ini dianggap sebagai sebuah aktivitas atau culture dari community saja gitu dan akan berdampak kepada perpajakan dan juga regulasi dari Dogecoin ya. Dan kalau kita lihat sendiri terkait dengan SEC ini atau pandangan dari SEC terkait dengan meme coin ini sebenarnya sudah tepat kalau menurut saya. Ini dianggap sebagai sebuah social interaction aja dan juga entertainment saja. Ya, dan harga tokennya ini bisa dipakai untuk spekulasi gitu dan juga untuk penggunaannya untuk legal tender tentu saja tidak ya, tapi bisa menjadi sebuah alternatif untuk orang-orang melakukan transaksi ya, karena kripto sekarang memang sudah benar-benar tidak bisa dilarang total, tapi bisa diregulasi sesuai dengan pemerintah, keputusan dari pemerintah gitu. Jadi kalau kita lihat dari aspek regulasi ini sebenarnya meme coin ini sudah didukung sama pemerintah ya, dan ya opini saya pribadi sih penggunaannya di masa depan itu akan semakin lama semakin banyak. Tapi harus disclaimer ya, penggunaan yang makin banyak itu tidak selalu berbanding lurus dengan harga yang terus mengalami kenaikan. Jadi itu harus disclaimer dulu di sana. Kemudian Dogecoin juga menghadapi tinjauan dari SEC di tengah optimisme pasar yang meningkat terkait dengan salah satu hedge fund Bitwise yang berencana untuk melakukan pengajuan ETF Dogecoin. Saat ini proposalnya sudah diajukan kepada SEC dan tinggal menunggu persetujuan saja. Belum jelas kapan ini bakalan mendapatkan approval. Tapi menurut penelusuran saya sendiri, ya saat ini ada banyak sekali proposal dari ETF altcoin yang sedang ditangani oleh SEC. Ya, mayoritas sih kuartal ketiga, kuartal keempat itu baru mendapatkan approval. Tapi nggak tahu spesialnya untuk Doge ETF ini kapan bakalan di-approve-nya. Nah, itu sih dari beberapa sentimen dari market ya. Dan kalau kita lihat, Dogecoin merupakan sebuah koin unlimited supply. Saat ini supply beredarnya sekitar 148 sorry 180 148,37 miliar Dogecoin. Jadi jumlah koin yang sangat banyak diikuti dengan harga yang sudah semakin mengalami penurunan impact dari inflasi pada koinnya. Nah, kalau kita lihat dari pergerakan Dogecoin ya di perdagangan hari ini, impact dari Bitcoin yang turun, Dogecoin juga ikutan turun. Bitcoinnya turun 1,4% dalam 24 jam terakhir, sementara Dogecoin minus lebih parah sampai 7,2%. Dan ini merupakan sebuah sinyal yang ya bisa dibilang negatif lah untuk Dogecoin. Seperti itu. Kemudian kalau kita lihat dari aktivitas smart money sudah kosong ya, sudah nihil di market. Dogecoin saat ini lagi berada dalam level support saat 0,16 dolar. Level support ini cukup penting sebab di tahun 2022 Dogecoin pernah nge-pump dan ketahan di area tersebut. Begitu pula ketika pergerakan Bitcoin mencoba untuk kembali menembus area 0,2, waktu itu juga ketahan di kisaran Juni 2024 di level 0,16 ini. Jadi area level support saat ini merupakan area level support yang cukup kuat untuk Dogecoin. Planningnya gimana? Dari saya sendiri belum melihat indikasi pembalikan arah pada Dogecoin. Ya, dari segi volume perdagangan cenderung menurun, kemudian smart money juga semakin mengecil. Gitu, ekspektasinya adalah
Dogecoin bisa reversal sebentar dari area 0,15 atau 0,16. Artinya ada kemungkinan kenaikan jangka pendek sebab Dogecoin ini sedang berada di area support. Tapi bukan berarti Dogecoin bakalan lanjut bullish. Ya, kemungkinan kenaikan tersebut hanya retracement sesaat. Itu skenario pertama sih yang bisa teman-teman pertimbangkan. Seandainya Dogecoin mampu mempertahankan area 0,16, maka next targetnya bisa ke 0,2. Ya, sementara kalau untuk skenario terburuk, kita bisa consider pergerakan dari Dogecoin berpeluang untuk kembali turun sampai 0,09. Ya, level support berikutnya setelah area 0,16, andai kata level tersebut gagal dipertahankan oleh Dogecoin. Itu jadi outlook saya sementara ini masih negatif untuk Dogecoin. Trennya meme coin udah mulai meredup. Meme coin super cycle nggak jadi ya, nggak seperti yang diserukan banyak orang waktu tahun 2024. Ternyata market sebegitu cepatnya berubah, guys. Itu untuk Dogecoin. Next kita akan bahas untuk Solana. Hari ini Solana diperdagangkan di kisaran level 1.959.000 rupiah ya. Harga Solana pun juga drop sekitar 7,75%. Solana project yang digadang-gadang sebagai tandingan dari Ethereum akhirnya tumbang juga ya karena Bitcoin yang udah mulai drop, Bitcoin dominance yang meningkat, Solana juga kurang lebih mengikuti saja. Kalau kita lihat Solana ini ada banyak sekali aktivitas di Amerika Serikat. Artinya dia ada kegiatan offline dan juga online ya teman-teman. Membahas tentang gimana peluang Solana di Amerika Serikat. Sebab Solana ini salah satu koin yang dianggap sebagai koinnya Amerika. Artinya koin ini di develop penuh ya itu di kawasan Amerika Serikat. Meskipun sebenarnya orang-orangnya yang di dalamnya banyak yang keturunan India, teman-teman. Kalau kita lihat sih Solana ini ada beberapa sentimen bagus dari segi komunitas ya. Semakin lama penggunanya semakin meningkat gitu. Apalagi kemarin juga kita dapat cuitan dari Donald Trump. Donald Trump kan sebut tuh ada Cardano, XRP dan Solana yang dianggap berpeluang sebagai crypto stockpile-nya US, ya kan? Tapi ternyata ketika ada kegiatan di White House, Donald Trump kemarin bertemu dengan beberapa petinggi besar. Dia hanya meresmikan Bitcoin sebagai strategic reserve-nya Amerika Serikat. Dan koin-koin yang sempat dimention sebelumnya seperti Ethereum, Bitcoin, Solana, XRP, dan Cardano itu tidak sama sekali disebut lagi sebagai US crypto stockpile. Dan ini membuat Solana waktu itu sempat drop sampai 25%. Ya, salah satu drop yang lumayan dalam yang menyebabkan harga Solana hari ini pun juga lanjut mengalami penurunan. Ada sentimen bagus, SEC akan mengakui pengajuan dari ETF Solana yang menandakan sinyal kemajuan. Ya, jadi ini merupakan sebuah berita yang bagus dan kita sedang menunggu sebenarnya persetujuan terkait dengan produk dari Solana ETF yang diajukan oleh Grayscale. Itu. Kemudian co-founder Solana, tidak ada cadangan untuk Solana bagi strategi kriptonya Donald Trump. Jadi ini respon negatif ya dari co-founder dari Solana yang melihat ya tidak ada disebut ya Solana sebagai strategic reserve dari Amerika Serikat waktu pertemuan Donald Trump dan juga beberapa petinggi di White House kemarin. Selain itu juga ada beberapa berita yang menunjukkan bahwa ekosistem Solana ini tetap growth. Yang pertama adalah Solana sudah masuk ke beberapa institusi, DeFi, dan juga pengembangan meme token. Dia sudah dilirik oleh Franklin Templeton, PayPal, dan juga Pump Fund. Ya, untuk sebagai lapisan jaringan blockchain yang paling dipercaya oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Dan ini juga memungkinkan pengembangan dari proyek-proyek DeFi dan juga DEX di jaringan dari Solana seperti Pit Network ya dan lain sebagainya. Itu semakin bisa growth. Nah, itu sebuah apa ya? Sebuah anomali pada market. Di satu sisi harga Solana turun, di satu sisi juga ada beberapa good news dan juga peningkatan pada ekosistemnya. Kemudian dari berita yang lain ada Sol Strategis. Ini perusahaan namanya Cyberpunk Holding sebelumnya. Ya, perusahaan yang listing perusahaan yang berasal dari Kanada gitu. Nah, perusahaan ini sekarang sudah menjadi perusahaan validator dari Solana yang resmi.
Ya, perusahaan ini berfokus pada validasi atau staking mechanism dari Solana. Dan mereka baru saja menambahkan tiga staker baru pada jaringan Solana yang memungkinkan semakin kuatnya ekosistem dari jaringan Solana itu sendiri. Dan ini akan memberikan impact ya terhadap kedalaman proyek Solana yang semakin lama semakin baik. Jadi itu beberapa sentimen tersebut menurut saya merupakan sentimen yang dinamis ya, ada yang bagus, ada yang jelek untuk Solana. Oh ya, satu lagi guys, Solana itu kan kemarin sempat dilelang ya sama FTX ya, tanggal 1 Maret kalau nggak salah, itu ada pelelangan koin Solana dan itu sudah berakhir ya. Jadi FAT dari FTX ini sudah nothing pada Solana saat ini dan harusnya sih Solana nggak akan ke-trigger dengan sentimen FTX lagi di masa depan gitu. Jadi itu beberapa berita dan juga narasi yang mungkin teman-teman bisa pertimbangkan kalau teman-teman masih hold Solana. Solana ini unlimited supply maksimumnya itu ada unlimited dan supply totalnya ada di 595,8 juta token Sol ya, dan yang beredar adalah di 509 juta token Sol saat ini. Artinya adalah unlimited supply itu supply-nya tidak terbatas, guys. Kalau supply-nya tidak terbatas, semakin banyak supply yang beredar, semakin negatif untuk harga Solana ke depannya. Gitu. Dan untuk pasarnya sih, baik Dogecoin, Solana, dia sudah listing di hampir semua exchange. Mari kita coba untuk melihat bagaimana price action. Solana terakhir kali mencapai new all time high di kisaran 288. Saya cukup bersyukur sebab Solana ini berhasil rebound dari level 10 dolar kembali ke level 200 dolar dalam waktu sekitar 1 tahun. Ya, itu adalah pencapaian yang luar biasa pada project Solana, teman-teman. Jadi saya pribadi sudah punya Solana sejak 2021. Ya, saya dulu punya Solana di harga 150 dolar. Saya sempat loss. Sempat waktu itu nggak bisa tidur, teman-teman, karena saya hold aset Solana ini sampai 10 dolar, guys. Saya tidak cut loss sama sekali. Dan saya bersyukur karena harganya sempat naik sampai kisaran 250 dan di sana saya dedicate buat jual. Karena saya merasa, oh oke, Solana udah bagus banget trennya dan udah waktunya saya realisasikan profit. Tapi yang ternyata terjadi adalah Solana masih bisa naik sampai 288 dan ketika itu adalah titik tertinggi pada Solana dan sekarang Solana sudah kembali masuk ke fase penurunan. Hari ini area 117 merupakan area strong support untuk Solana. Dilihat dari weekly time frame dan daily time frame, level tersebut adalah level yang cukup valid. Kita melihat saat ini pergerakan dari Solana sudah tidak lagi sepositif dulu ya. Kalian bisa lihat pattern yang terbentuk pada Solana saat ini sudah breakdown dari mereka punya pola ascending channel, guys. Jadi ini adalah sebuah indikasi negatif. Teman-teman boleh cek ascending channel di di Google ya. Ascending. Oke, ini. Polanya seperti ini dan kita butuh konfirmasi breakdown atau breakup untuk melihat kemana tren lanjutan pada Solana dan nampaknya dia sudah memilih untuk breakdown, breakout ke bawah. Impactnya apa? Impactnya Solana akan masuk ke fase penurunan yang lebih dalam. Ini kita lihat di time frame weekly dan daily. Jadi ini bukan tren jangka pendek ya. Solana akan turun teman-teman lebih dalam dari level saat ini. Saat ini dia masih bertahan di kisaran level 117 dan akan berpeluang turun lebih lanjut bahkan sampai ke level 77 dolar. Ya, di sana ada next level support yang lebih kuat untuk Solana. Nah, kalau kita lihat dari jangka panjang, trennya jelas bearish. Tapi kalau kita lihat dari jangka pendek, Solana akan ada kemungkinan untuk mantul dulu, teman-teman, jika dia mampu bergerak sideways dan tidak drop dalam di bawah 114 dolar. Maka akan ada probability untuk Solana ini bisa sideways, mungkin sedikit positif ya, before nanti kita kembali melanjutkan fase penurunannya. Itu. Jadi kalau dari saya sendiri sih melihat saat ini kondisi market sudah mulai gonjang-ganjing, altcoin bahkan sudah mulai drop ketika awal Donald Trump dilantik dan ya, Bitcoin baru saja menunjukkan indikasi-indikasi yang juga menunjukkan
fase koreksi yang lebih besar akan terjadi gitu. Jadi kalau Bitcoin-nya sendiri mbahnya udah koreksi ya. Jadi altcoin bakal ngikut gitu. Jadi kalau dari saya pribadi sih melihat opportunity-nya buat teman-teman yang trading di market future sih untuk posisi sekarang. Lalu gimana yang pengen hold Solana? Apakah Solana masih bagus? Kalau secara project, secara fundamental mereka masih bagus. Dan kalau teman-teman memang yakin pada Solana, teman-teman harus melihat ya secara historical Solana ini pernah drop dalam. Tapi dia bisa membalikkan keadaan karena memang terbukti projectnya bagus, projectnya bisa survive gitu. Kemarin ini Solana turun karena kasus FTX. Alameda Research collapse, FTX collapse. Ya, investor besar pada Solana. Setelah itu, setelah Solana mencapai level bottom, kepemimpinannya mulai berubah, Solana mulai berbenah. Impact-nya apa? Yang dulunya sering error, yang dulunya sering shutdown pada jaringan Solana, pulih teman-teman. Solana sempat menjadi salah satu ekosistem meme coin terbesar, ya, bahkan mengungguli Ethereum. Ya, tapi sekarang tren bullish-nya udah over, sudah berakhir dan kita sekarang memasuki ke fase penurunan. Itu aja sih paling buat update Dogecoin dan Solana. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Teman-teman kita punya komunitas juga diskusi di Telegram. Di sini banyak sekali yang sharing informasi terbaru ya. Dan jadi ini bakalan menjadi tempat kita berkumpul para trader, para sangkuters atau para investor untuk sama-sama mencari opportunity di market crypto. Kalau market crypto seandainya tidak bullish ke depannya, menurut saya it's okay. Kita bisa menunggu ke depannya lagi di next cycle berikutnya. Semoga lebih baik, semoga bisa kita yang sebelumnya loss berbalik cuan, meskipun itu butuh proses. Jadi paling gitu aja buat update kali ini. Semoga bisa bermanfaat teman-teman dan ya yang mau join ya linknya ada di kolom deskripsi. Akhir kata saya Andre, makasih.